Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh semangat lagi katakan shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Amin. Hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh ada di rumahnya Tuhan. Di luar Bapak Ibu Saudara cuaca hujan, tapi Bapak Ibu Saudara boleh menyempatkan diri di tempat ini. Saya percaya karena Bapak Ibu Saudara merindukan hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, nafas, hidup yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, kami ada di rumahnya Tuhan. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami di hadapan Tuhan.
sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, atas kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Cinta Tuhan besar buat setiap kami Tuhan. Engkau beracara pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan hadir di baik kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi
hadirat Tuhan pagi hari ini di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Penuhi bait-Mu dan ku tersyukur. Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, oh dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan, mengalami hadirat-Mu bagi hari ini di tempat ini. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, hadirat-Mu penuhi kami, penuhi tempat ini Tuhan. Mari sama-sama mulai bermazmur buat Tuhan, akan suara-Mu, akan pujian, akan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Biarlah masyana na-na-na-na-na-na-mo, biarlah masikaya na-la-baya-na-la-baya-syana-mo. Engkau yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan, hadirat-Mu kami percaya nyata di tempat ini Yesus. Penuhi kami, biarlah masikaya na-la-baya-na-la-baya-syana-mo, biarlah masyana na-na-na-na-mo. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus. Biarlah masikaya na-la-baya-na-la-baya-syana-mo. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami. Biarlah masikaya na-la-baya-na-la-mo. Kami berkata Tuhan nyata di tempat ini Yesus. Biarlah masyana na-na-na-na-mo, biarlah masyana na-na-mo. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh terpuji nama-Mu Yesus. Ya Rabbana na-na-na-na-na-na-mo. Oh terpuji nama-Mu. Di setiap hati kami pagi ini Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya ralabasika ya ralaba ya ralaba. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau mendapati setiap hati-hati kami, hati yang menyembah, hati yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Sika ya ralabasyana-mo, penuhi setiap kami. Yesus, thank you
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian, segala syukur bagimu. Kau hadir dalam. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, oh, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, oh, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, mari sekali lagi katakan memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, oh haleluya. Benar Tuhan, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan. Kaulah satu-satunya alasan kami ada pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk melompat, menari, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama saya katakan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus kita baik, amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Oh, oh. Say, oh. Tercurah urapannya yang ajaib, Roh Kudus tercurah, Nabi pilihannya
katakan aku baru. Say, aku baru. Amin. Come on. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Say, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Woo! Oh, 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 oh. Everybody say, oh, 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 oh. Mari sama-sama dengan iman kita mengatakan, I'm not gonna live by what I see. Oh Jesus, I'm not gonna live by what I feel. Everybody, oh deep down I know that you hear me. I know that you can do anything. Sama-sama say, to you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Come on. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Allah kita luar biasa. Amin. Yang percaya sorakan amin. Mari sama-sama say, I believe, I believe. Angkat tanganmu katakan, I believe. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, say, I believe, I believe, I believe, I believe. Mari sama-sama dengan iman sambil lompat. Come on. I believe, I believe, I believe. Terima kasih Yesus. I believe, I believe. Sama-sama yuk. To you, amen. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Hallelujah. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by
luar biasa Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami terus menyembah Engkau. Kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang tak terbatas. Kami boleh melihat kesembuhan terjadi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari berikan kemuliaan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Kau Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan buat setiap kami. Oh Jesus, oh. Mari sama-sama angkat suara kita mau katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
kebaikan-Mu Tuhan segenap. Mari sekali lagi tanpa musik Bapak Ibu sendiri katakan, dengan apa akan ku, oh segala kebaikan-Mu. Mari sambil angkat tangan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur mari sekali lagi sama-sama. Dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, oh selamanya. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu semakin terus melimpah dalam kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau yang selalu memegang setiap tangan kami. Dan kami percaya Tuhan, bagaimana rancangan-Mu yang terbaik Engkau sudah lakukan buat kami ya Tuhan. Dan kami akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami meraih semua apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kami menerima kelimpahan, kesejahteraan, kesembuhan, tubuh yang sehat, damai sejahtera, semua apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Dan kami menerima semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Roh Kudus, kami percaya Engkau yang berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman Tuhan siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Bisa lihat kiri kanan, katakan kamu orang yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kita ada di tempat yang baru pertama kali datang. Sama saya juga Bu.
Minggu kemarin kita tidak ada pelayanannya. Oke Bapak Ibu, baiklah hari ini kita akan membahas sama-sama firman Tuhan, yaitu bagaimana penyediaan Tuhan saudara. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua, itu sudah kita terima Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Bapak Ibu. Dan saya percaya lewat karya salib itu, kita sudah menerima semua penyediaan Tuhan. Keselamatan bukan hanya berarti kita selamat masuk surga, tetapi di dalam keselamatan saudara meraih segala kelimpahan, kesehatan, kesejahteraan, itu sudah mencakup di dalam saudara. Jadi saya percaya buat kita semua bahwa kita bersama dengan Kristus, Tuhan sudah melakukan semuanya itu kepada saudara dan saya. Tinggal bagaimana kita mau meraih itu, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Bagaimana iman kita meresponi setiap karya yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Nah hari ini saya akan bahas bagaimana penyediaan Tuhan. Keselamatan adalah kata yang mencakup segalanya. Akar katanya itu zozo, artinya saudara menyelamatkan dan mengacu pada cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran dosa dan melepaskan kita ke dalam hidupnya Bapak Ibu. Tetapi keselamatan tidak berhenti di sana. Kata Yunani untuk keselamatan adalah soteria, yang artinya lebih dari keselamatan. Itu mencakup keutuhan dan mengacu pada aspek kesejahteraan fisik dan emosi kita, bahkan keuangan kita Bapak Ibu. Jadi kalau saudara percaya saya sudah diselamatkan, saudara harus percaya bahwa di dalamnya itu sudah mencakup keutuhan, mencakup aspek kesejahteraan tubuh yang sehat. Kelimpahan, kemakmuran, keuangan saudara itu sudah ada di dalam diri saudara. Kenapa? Karena Yesus rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi apa saudara? Karunia Allah. Jadi anugerah yang kamu Tuhan sudah berikan melalui iman, dan itu bukan diri kita sendiri. Itu semua karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata gini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara telah dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa telah menjadi berdosa karena saudara dan saya. Ketika Yesus melepaskan keselamatan dalam kematian dan kebangkitannya saudara, bahwa bagaimana dia menukar kehidupannya kepada saudara. Harusnya kita yang mati karena dosa. Amin. Tetapi Yesus menukar posisi itu kepada saudara dan saya. Dia yang tidak, ya tadi yang sudah kita baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa. Kenapa? Karena saudara dan saya. Posisi saya harusnya saya mati karena dosa. Tetapi Yesus datang, dia turun menggantikan posisi itu saudara. Supaya apa? Supaya dia menanggung segala dosa itu saudara. Dia menanggung semua itu. Di dalam 2 Korintus 8:9 berkata, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa walaupun ia kaya, ia rela jadi apa saudara? Miskin demi kamu, supaya melalui kemiskinannya kamu, saudara dan saya menjadi kaya. Amin. Dan menyediakan bagian seluruh kehidupan kita di dalam roh saudara. Ingat saudara, kita sudah belajar. Waktu saudara mengenal Tuhan Yesus, menerima dia secara pribadi, roh saudara utuh. Amin. Roh saudara di dalam 1 Petrus berkata, roh saudara sudah dibungkus, sudah disil. Dosa tidak akan mempengaruhi roh saudara. Karena roh saudara sudah sempurna. Amin. Bilang kiri kanan, roh kamu sudah sempurna. Kecuali orang itu murtad meninggalkan Tuhan Yesus, dan dia meninggalkan, dia gak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi selama saudara masih di dalam Tuhan, saudara percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh saudara sempurna di dalam dia saudara. Keselamatan yang dia sudah berikan, Alkitab berkata, sekarang ini saudara, karena Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya, saudara adalah orang-orang yang penuh kemenangan.
Amin. Bilang kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena dia yang melakukan itu. Contoh, seorang petinju udah babak belur di atas ring. Terus yang menang siapa? Oh, dia seorang petinju, dia yang menang. Setelah itu istrinya udah nunggu di bawah ring. Dia dapat uang yang banyak, dapat medali yang banyak. Apa yang dia lakukan? Dia kasih kepada siapa? Ke istrinya. Jadi istrinya sebagai apa? Lebih pemenang. Yang babak belur siapa? Petinju itu tadi. Dia yang babak belur. Tapi istrinya dibawa, ayo semangat. Wah, dapat dapat duit ini. Tapi istrinya dapat. Itu yang dibilang lebih dari pemenang. Yang melakukan semuanya Tuhan Yesus, dia mati di atas kayu salib. Dan saudara menerima anugerah keselamatan itu yang diberikan kepada saudara dan saya. Jadi apa saja keuntungan keselamatan itu Bapak Ibu? Banyak ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana Allah telah memberikan kita segala kelimpahan itu saudara. Apa saja keuntungan dan keselamatan itu? Salah satu darinya adalah janji penyediaan. Saya bukan berbicara tentang teologi kemakmuran enggak. Tapi saya berbicara bagaimana Kristus telah menjanjikan penyediaan buat saudara dan saya. Di dalam kitab Kejadian 22 ayat 14 tentang Abraham. Waktu Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan, apa yang Tuhan lakukan pada Abraham? Karena Tuhan melihat iman Abraham, sehingga Tuhan menyediakan domba itu di semak duri saudara. Waktu Abraham mau mengorbankan Ishak, Tuhan menyediakan apa? Korban terlebih dulu Tuhan, saudara. Kemudian di Mazmur 39 ayat 9, Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang mencari Tuhan, saudara tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Filipi 4 ayat 19 kata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini penyediaan yang Tuhan berikan bahwa Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan semua anugerah kepada kamu supaya kamu selalu memiliki segala kecukupan dalam segala hal dan berkelimpahan dalam segala kebajikan, pekerjaan baik saudara. Matius 6 ayat 32 dan 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, amin. Contoh, kalau saudara baca di Roma 4 ayat 18, Roma 4 ayat 18 berkata gini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Abraham mendapat Ishak waktu dia umur berapa? 100 tahun. Di sini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Secara natural Abraham udah 100 tahun baru dapat Ishak. Waktu begitu lama dia menunggu. Tapi Alkitab mencatat saudara, kenapa Abraham percaya? Karena dia percaya, kalau saudara baca di dalam Kejadian 15 ayat 4 sampai 5, bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi pada kenyataannya secara natural umur 100 tahun baru mendapatkan Ishak. Dia menunggu. Tetapi di situ dikatakan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya saudara. Amin. Secara natural nggak mungkin, tapi tuh dia umur 100 tahun baru mendapat Ishak. Tetapi secara supernatural dia percaya janji Tuhan. Dia pegang firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada dia. Bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Jadi setiap kali Abraham berjalan dia ingat pasir itu. Wah, keturunanku seperti ini. Waktu Abraham keluar dari tenda dia melihat bintang di langit. Keturunanku seperti bintang di langit. Bahkan dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dan secara natural dia melihat semuanya itu dan dia percaya saudara.
Dari situlah bagaimana kita melihat Allah menyediakan apa yang saudara butuhkan, saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bagaimana karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, rancangan Tuhan selalu ya dan amin buat saudara dan saya. Amin. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang harus kita lakukan apa? Bagaimana saudara mulai membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Untuk mendapat segalanya, saudara harus mulai membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Alkitab katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang saudara harus lakukan? Mencari dia terlebih dahulu, saudara. Saya percaya waktu saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, penyediaan itu ada, saudara. Contoh, pohon anggur. Bagaimana ranting melekat kepada pohon anggur, saudara. Yesus selalu ambil contoh soal pohon anggur. Apa yang pokok ini lakukan? Bagaimana ranting itu bisa menghasilkan buah anggur yang baik? Tentunya pokok itu harus memberikan nutrisi kepada rantingnya sehingga ranting itu bisa berbuah, amin. Segala penyediaan dari ranting itu, pokok anggur itu, dia harus memberikan sesuatu sehingga ranting itu bisa berbuah, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu, waktu saudara melekat kepada Tuhan, segala apa yang kamu butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan, saudara. Karena kenapa? Saudara melekat kepada pokoknya. Kalau saudara melekat kepada Kristus, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Semua Tuhan akan terpenuhi saudara. Kenapa? Saudara melekat kepada Dia. Maka pokok itu akan mensuplai segala kebutuhanmu. Segala nutrisimu, kesehatanmu. Karena waktu saudara melekat kepada pokok itu, saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu saudara melekat kepada Tuhan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu minum. Apa yang kamu perlukan. Bapa di surga menyediakan burung-burung di udara dia pelihara, apalagi kita semuanya. Orang-orang yang sangat dikasih dan dicintai Tuhan. Amin. Saudara lebih berharga daripada malaikat. Malaikat tidak ditebus, saudara ditebus. Malaikat dibuang, saudara dikasih, diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau minta pertolongan ke Tuhan bukan kepada malaikat. Amin. Tuhan yang akan memberitakan Mazmur 91. Tuhan yang akan memerintahkan malaikatnya untuk menolong engkau. Jadi kalau terjadi sesuatu apapun, teriak Tuhan Yesus tolong. Jangan tolong, malaikat tolong. Tuhan yang akan memerintahkan malaikat itu, bukan kita. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menata engkau di atas tangannya. Penyediaan Tuhan adalah tindakan atau proses penyediaan dan apa yang dilakukan di muka untuk mempersiapkan bagi sesuatu yang lain. Penyediaan pekerjaan di balik layar yang membuat apa yang disediakan menjadi mungkin, saudara. Jadi penyediaan itu sudah tersedia di depan saudara. Tuhan sudah menyediakan semuanya kepada saudara. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya kepada saudara. Kenapa? Allah setia melakukan bagiannya. Dia mewujudkan kemakmuran kita, tetapi kita harus melakukan bagian kita untuk merespon anugerahnya dengan iman yang efektif. Ada respon kita, saudara. Tuhan sudah menyediakan ini nih. Harus ada respon, saudara. Saudara haus, aqua udah ada di meja. Apa yang saudara lakukan? Saudara harus melangkah untuk mengambil aqua itu. Semua penyediaan Tuhan sudah sediakan kepada saudara dan saya. Bagaimana saudara mau respon? Saudara harus melangkah dengan iman. Seperti Abraham. Secara natural udah 100 tahun baru mendapat Ishak. Tetapi dia percaya akan apa yang Tuhan janjikan kepada dia, saudara. Bahkan Yakobus 2 ayat 17-26 memberitahu kita bahwa iman yang efektif melakukan sesuatu dengan apa yang dipercayainya. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah penyediaan kita, bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita, Bapak Ibu. Amin. Filipi 4 ayat 19. Sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Maka kita akan mempercayainya dengan pemberian kita, saudara.
Mengurus apa yang dia sediakan saudara. Kisah Rasul 17 ayat 25. Dan di dalam Titus 13, 3 ayat 14 dan 1 Timotius 4 ayat 12 kata, dan hidup sebagai teladan bagi orang-orang yang belum percaya dalam pekerjaan perkataan yang dan sikap kita saudara. Bagaimana kita menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita saudara. Orang saudara yang sudah percaya kepada Kristus, bagaimana saudara memiliki teladan. Saudara, apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara, Kristus ada di dalam saudara. Dan saya percaya semua apa yang ada di dalam saudara itu termanifestasi keluar lewat kehidupan saudara. Amin. Kadangkala kenapa orang selalu, oh ya misalnya contoh nih, dia lagi berusaha untuk mencari pekerjaan. Orang yang nganggur misalnya contoh, oh nanti saya lagi berdoa nih, saya lagi minta sama Tuhan buka jalan, berikan aku pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan itu pekerjaan. Secara rohani dia betul dia mengharapkan pekerjaan dari Tuhan. Dan dia tidak melakukan sesuatu apa-apa, dia hanya menunggu nanti Tuhan kirim saudara. Itu enggak efektif saudara. Untuk menjadi sesuatu yang efektif, Tuhan sudah menyediakan itu. Yang harus kita lakukan, melangkah. Apa yang kita harus lakukan? Sama Bapak Ibu, waktu saudara sedang melakukan sesuatu, usaha, bisnis, atau apapun dengan hal yang kecil, melangkah dengan hal yang kecil, dan Tuhan pasti akan membuka jalan. Kebanyakan orang Kristen, oh ya saya lagi beriman, Tuhan buka jalan, Tuhan biar saya dapat pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan pasti memenuhi kebutuhan saya Tuhan. Tuhan pasti akan mengurus aku Tuhan. Dan saya percaya sayalah anak-anak kesayangan Tuhan. Saya ada ahli waris. Tapi saudara gak ngapa-ngapain. Tidak melakukan apa-apa. Itu gak efektif saudara. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan menyediakan ada respon dari kita. Saudara melangkah apa yang harus saudara lakukan. Mulai dengan hal yang kecil saudara. Saya percaya kalau kita memulai sesuatu yang kecil, maka dia yang akan turun tangan saudara. Mungkin kita, saya ngerapot, saya cuma bisa buat kue, saya bisa ngerajut misalnya. Tetapi percaya, Allah yang akan memberikan saudara hikmat. Dan hikmat itu akan mengalir kepada saudara, sehingga apa yang saudara akan lakukan itu akan berhasil. Mungkin dulu zaman COVID saudara mulai gerakan jualan online. Jual-jual kue, sama kita di rumah jualan kue apa semua. Melangkah. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mulai membuka semuanya itu saudara. Jadi saudara, pekerjaanlah sesuatu berkat dari Tuhan. Sampai Adam dan Hawa memiliki untuk berdosa sehingga mereka bekerja dengan usaha mereka sendiri. Artinya waktu Allah menciptakan bumi ini saudara. Sebelum ada Adam dan Hawa, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dia ciptakan yang terbaik buat manusia. Dia ciptakan Taman Eden buat manusia sehingga waktu semuanya sudah jadi, Tuhan Allah menciptakan manusia dan manusia mengelola taman itu saudara. Jadi Tuhan sudah menyediakan semuanya, baru Tuhan ciptakan manusia. Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, semua jenis-jenis buah-buahan Tuhan sudah ciptakan. Setelah Tuhan lihat semuanya komplit lengkap, Tuhan membentuk manusia. Dan waktu manusia jadi, Tuhan kelolalah bumi taman ini. Dan manusia mengelola dengan baik saudara Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa mereka harus keluar dari taman itu saudara. Karena dosa Adam dan Hawa memiliki untuk berdosa sehingga mereka bekerja dengan usaha keras. Dan mulai menghasilkan duri dan onak. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 saudara. Bagaimana manusia mulai melakukan pekerjaan dengan keringat, dengan usaha saudara. Tetapi saya percaya saudara, Tuhan Yesus sangat baik, amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia sehingga saudara, di dalam Galatia berkata saudara, dalam terjemahan lain katakan, dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14, Kristus menebus kita dari kehidupan yang merugikan diri sendiri dan terkutuk itu dengan menyerapnya sepenuhnya ke dalam dirinya. Yesus yang melakukan semuanya itu, dia menarik semuanya itu saudara untuk dirinya. Ketika para prajurit Roma membuat sesuatu, kalau saudara lihat kenapa Yesus dimahkotai kepalanya dengan duri saudara. Ini menggambarkan tentang apa saudara? Mahkota duri dan mendorong dimasuk ke dalam kepala Yesus. Darah mengalir sebagai apa? Sebagai keringatnya, seperti keringat yang mengalir saudara.
Ya, seorang yang bekerja keras di ladang, saudara. Bagaimana darah Yesus mulai tercucur, mulai jatuh, saudara. Itu menggambarkan apa? Keringat manusia yang bekerja keras, dia menanggung semua itu, saudara. Darah itu berbicara tentang apa? Mengingatkan kita untuk bagaimana Yesus telah menanggung. Itu gambaran orang yang sedang bekerja keras mengeluarkan keringat, saudara. Dan Yesus sudah melakukan itu, saudara. Supaya apa, saudara? Pada saat itu Tuhan Yesus menukar kerja kerasnya dengan kerja keras kita, saudara. Dia menukar semuanya itu, saudara. Sehingga saudara, apa yang kita percaya, saudara? Bagaimana Tuhan sudah menukar semuanya itu, saudara. Kolose 3:23, karena itu apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan membuat semua usaha kita berhasil, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita telah ditebus dari pekerjaan yang tidak menguntungkan dan membuat frustasi, saudara. Tuhan sudah menukar semuanya itu. Kita tidak lagi dikutuk dengan kerja keras yang menyakitkan, saudara. Pekerjaan tangan kita dibuat Tuhan berhasil, amin. Tanah yang tadinya penuh kutuk, saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah di atas tanah dunia ini, saudara. Dia telah menebus tanah ini menjadi tanah berkat, bukan menjadi tanah kutuk, saudara. Lewat apa? Pengorbanan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan hanya menanggung dosa saudara, tetapi semua yang ada di dunia ini, pekerjaan saudara, kerja keras saudara, dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Sehingga kita yang ada, bagaimana kita mengelola dunia ini. Bagaimana kita mengelola setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Apa yang ada di tangan saudara-saudara. Apa yang sedang saudara kerjakan hari ini. Percaya, dengan tangan saudara, dia akan memberkati saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan tangan, mungkin engkau bilang, saya hanya pegawai toko. Saya hanya sebagai pekerja harian. Saya hanya sebagai usaha kecil. Tapi percaya, yang kecil itu akan dibawa Tuhan menjadi berkat yang besar. Amin. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Bagaimana benih di dalam Markus 4 ayat 3-8. Onak duri dalam Markus 4 18-19. Semak duri tumbuh dari hubungan kita yang tidak seimbang dengan keuangan. Duri gambarkan adalah semak duri yang tumbuh di dalam kita yang tidak seimbang dengan keuangan. Contohnya, kekhawatiran dunia ini. Contohnya apa, saudara? Tipu daya, nafsu untuk menjadi kaya, mencari kekayaan dengan hal yang lain, saudara. Hawa nafsu dan lain-lain, saudara. Itu duri dan onak, saudara. Yang tidak seimbang, saudara. Itu yang akan mempengaruhi apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Jadi marilah kita melihat seberapa besar semak duri yang mungkin sedang tumbuh di dalam kita, saudara, dalam hati kita. Ada semak yang mulai mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Yang mempengaruhi segala usaha, saudara. Apapun itu, saudara. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara melihat segala kebaikan Tuhan, bagaimana apapun yang ada di sekitar saudara, waktu saudara fokus kepada Tuhan, dan saudara melakukan dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat saudara. Amin. Tuhan yang akan mengangkat saudara, Tuhan yang akan memelihara saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Amin. Salah satu semak duri yang perlu diperiksa oleh hati kita adalah ketidakpercayaan, saudara. Itu merupakan semak duri dalam kehidupan kita. Oh, mana mungkin sih, saya kan hanya melakukan hal begini, mana mungkin. Ketidakpercayaan saudara, kekhawatiran saudara. Semua orang dunia ini membutuhkan makan, minum, pakai. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Tadi yang kita sudah baca ayat tadi, bahwa Allah kita yang akan memenuhi segala kebutuhan kita, saudara. Jadi apa yang benar yang kita percayai tentang firman Tuhan, itu akan menghasilkan tindakan yang sesuai dengan iman dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apa yang saudara percayai tentang firman Tuhan akan menghasilkan tindakan yang sesuai dalam hidup saudara dan saya.
Satu-satunya yang membatasi potensi kita adalah jangan saudara membatasi Tuhan. Amin. Jangan saudara batasi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal yang besar kepada saudara. Kadang-kadang kita selalu mikir dengan pikiran kita sendiri. Mana mungkin saya bisa seperti ini. Mana mungkin usaha saya bisa seperti ini. Kalau Tuhan sudah kasih fasilitas yang kita bisa pakai, lakukan fasilitas itu saudara. Untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya online yang saudara lakukan itu saudara. Semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Dan untuk mencapai semuanya itu perlunya saudara punya posisi hubungan dengan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kamu perlu posisi hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itulah firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi posisi saudara hubungan dengan Tuhan saudara. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 38 dan 43 saudara. Ini bicara tentang Marta dan Maria Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 38 dan sampai 42 berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta menghampiri Yesus, dia mengeluh kepada Yesus. Ya, Marta menghampiri Yesus, dia mengeluh bahwa Maria ini membiarkan dia melayani sendiri. Maria ini bukan orang yang malas. Sebelum Tuhan Yesus datang ke rumahnya Lazarus di mana ada Maria dan Marta, waktu mereka mendengar bahwa Yesus akan ke rumah situ, saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara, mereka sudah mempersiapkan semua yang terbaik. Karena Yesus akan datang ke rumah itu, saudara. Jadi sebelum Yesus datang, mereka sudah menyediakan semua yang terbaik. Mungkin nyiapin makanan, menyediakan tempat duduk. Jadi Maria dia melakukan bersama Marta melakukan yang terbaik. Tetapi ya ia berhenti untuk mendengar Yesus. Karena Yesus akan datang ke rumahnya, dengan kesibukan itu Maria langsung ambil posisi untuk duduk mendengar Yesus, saudara. Alkitab mengatakan Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Artinya saudara, Maria dan Marta ini waktu mereka tahu bahwa Yesus akan datang dan Yesus datang ke rumah mereka untuk mengunjungi mereka, saudara. Mereka berdua ini langsung ambil posisi duduk di kaki Yesus, mendengar apa yang Yesus sampaikan, saudara. Jadi mereka ada bersama-sama duduk mendengar berita yang Yesus sampaikan. Mereka tahu bahwa Yesus datang, saudara. Jadi mereka mempersiapkan semuanya. Jadi kedua wanita ini duduk, saudara. Jadi saudara, ketika Yesus akhirnya tiba di rumah itu, jadi kedua wanita ini dalam satu step bagaimana mereka sudah selesai semuanya di dapur, mereka sudah selesai semuanya persediaan, mereka langsung ambil posisi duduk mendengar perkataan Yesus, saudara. Dan banyak orang dari kota itu sudah mendengar bahwa Yesus akan datang. Dan orang-orang itu mulai datang menyampiri mereka, saudara. Dan setelah itu waktu Yesus sedang melakukan semuanya itu, Marta mulai lihat, wah semakin ramai nih orang-orang. Padahal posisi dia lagi duduk mendengar Yesus sedang berbicara. Karena begitu banyak orang, Maria mulai khawatir. Wah jangan-jangan kurang makanan nih, jangan-jangan kurang persediaan nih. Akhirnya Marta meninggalkan posisi dari mendengar, dia berdiri keluar. Setelah dia melakukan semua, Marta mulai mengeluh, Tuhan, aku kan sibuk mengurus ini, coba dong suruh Maria bantu aku. Yesus tegur sama Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu sendiri. Dari posisi hubungan dengan Tuhan, karena saking khawatirnya melihat begitu banyak orang, dia keluar dari posisi itu, saudara. Dia beranjak dari posisi duduk mendengar Tuhan, dia beranjak keluar dari hubungan dengan Tuhan itu, saudara.
Sehingga Marta menjadi apa? Kelang kabut. Dia sibuk sendiri dan dia mulai mengeluh kepada Tuhan. Tolong dong suruh Maria bantu aku. Saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu sangat penting, amin. Sekalipun apapun yang saudara lihat di sana, di kiri kanan saudara, waktu saudara membangun hubungan dengan Tuhan, posisi saudara dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Karena itulah lewat hubungan itu saudara akan mengalami kelimpahan itu saudara. Jadi jangan beranjak dari posisi hubungan saudara dengan Tuhan. Ketika Marta beranjak dari posisi yang hubungannya dengan Tuhan, dia juga menghentikan diri dari menerima. Dia sedang menerima apa yang Tuhan sedang berikan kepada dia. Dan dia posisi berdiri untuk sibuk dengan itu. Artinya dia memutuskan hubungan untuk menerima apa yang Tuhan sedang berikan kepada mereka. Betul? Karena kesibukannya dia lihat orang begitu banyak. Padahal kalau saudara lihat di pasal-pasal sebelumnya, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Ya, memakan 5.000 orang dari anak kecil yang membawa makanan. Ya, menyembuhkan orang yang sakit kerasukan setan. Dia sudah melihat, Yesus sudah melakukan mujizat-mujizat itu sebelum datang ke rumah Marta dan Maria, ke rumah Lazarus, saudara. Dan mereka mendengar mujizat-mujizat itu terjadi. Kalau seandainya, saudara perhatikan nih, dari pasal-pasal sebelumnya begitu banyak mujizat, 5 roti jadi 2 roti 2 ikan jadi 5.000 orang bisa makan, saudara. Menyembuhkan orang yang kerasukan setan, anak Yairus yang disembuhkan. Saudara baca pasal-pasal sebelumnya, baru Yesus datang ke rumah Maria, saya percaya akan ada cerita tercatat di Alkitab juga. Di rumah Marta Maria, di rumah Lazarus, ada jadi mujizat juga di sana. Karena Yesus baru melakukan mujizat di pasal-pasal sebelumnya. Amin. Sudah nangkap? Jadi di pasal sebelumnya itu mereka sudah tahu Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Dan waktu Yesus datang ke rumah Marta, mereka di situ, dan Marta sibuk mengurus yang lain, saudara. Dia dia mengalihkan diri dari hubungan dengan Tuhan. Dia berartinya, saudara, dia berhenti berdiri di mana dia menerima hubungan itu, penyediaan Tuhan, saudara. Jadi hubungan itu dengan Tuhan sangat penting, saudara. Untuk menerima semuanya itu, saudara yang harus lakukan adalah bagaimana saudara melekat kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, maka dia akan memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya. Amin. Jadi kita percaya bahwa Kristus akan melakukan pada saat saudara melakukan hubungan Tuhan, maka saudara akan melihat kelimpahan demi kelimpahan terjadi dalam kehidupan saudara. Sama contoh lagi dalam dalam 2 Raja-Raja tentang janda. Ya, bagaimana di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, di mana perempuan janda itu mendapat dirinya sangat membutuhkan penyediaan Allah. Janda ini seorang istri dari hamba Tuhan, istri suaminya mati, dan dia banyak utang. Di situ bagaimana janda ini, bagaimana dia mau memiliki hubungan dengan Elisa, saudara. Dan pada saat itu dikatakan di situ, bagaimana dia masuk ke dalam posisi menggunakan hubungan dengan Elisa. Ya, bagaimana Elisa tahu bahwa segala sesuatu apa yang dia lakukan, saudara. Waktu dia memiliki hubungan dengan Elisa ini, dia percaya. Dari hubungan itu dia akan melihat mujizat itu terjadi, saudara. Bahkan segala kebutuhan dia untuk membayar hutang, Elisa panggil, apa yang ada dalam rumahmu? Oh, nggak ada harta nggak ada yang barang berharga, saudara. Tetapi yang dia lakukan apa, saudara? Disuruh mengumpulkan semua apa yang dia butuhkan. Buli-buli dikumpul semuanya dan diisi minyak, saudara. Dari hubungan itulah, saudara, mujizat terjadi, saudara. Amin. Dari hubungan itulah bagaimana dia memiliki mujizat itu, saudara. Janda ini mulai mengumpulkan bejana-bejana, saudara. Dan Elisa menyuruh untuk menutup pintu, saudara. Kenapa dia suruh menutup pintu, saudara? Kenapa juga Elisa menyuruh janda itu untuk menutup pintu? Begitu juga Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bagaimana membangkitkan perempuan itu di kamar. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menutup pintu, saudara. Mengapa dia juga menyuruh murid-murid berdoa dengan menutup pintu, saudara? Pintu artinya apa, saudara? Berbicara menutup ketidakpercayaan, saudara. Menutup segala kekhawatiran, saudara. Menutup pintu adalah cara simbol untuk menyingkirkan ketidakpercayaan, saudara. Supaya saudara tidak fokus ke situ. Amin. Saudara harus tutup segala ketidakpercayaan dan fokus kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara? Yang terakhir, saudara. Tentang
Yang terakhir saudara lihat tentang Yusuf, saudara. Yusuf memposisikan dirinya, saudara. Yusuf waktu ada di penjara di bawah tanah, saudara. Waktu dia mendapat perintah untuk membawa dia keluar, saudara. Yusuf tahu bahwa dia harus tahu posisinya dia, saudara. Apa yang Yusuf, kalau saudara baca dalam kejadian ini, saudara. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia akan kemudian apa, saudara? Yusuf mulai bercukur dan mengganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Yusuf memposisikan dirinya untuk perkenanan dan menerima berkat Tuhan. Artinya, waktu dia dalam penjara, waktu dia dibawa keluar untuk bertemu Firaun, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu posisinya, dia mulai mempersiapkan dirinya. Dia mulai membersihkan, dia mulai bercukur, berganti pakaian untuk bertemu dengan raja, saudara. Jadi dalam posisi itu supaya apa? Perkenanan manusia kepada dia. Bagaimana Tuhan menyertai dia, saudara. Saya percaya buat Bapak Ibu Saudara hari ini, siang hari ini. Bagaimana dengan kita, posisi hubungan kita dengan Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Posisi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana waktu saudara mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang ada dalam tangan saudara? Tuhan akan memberkati melimpah-limpah. Dari hal yang paling kecil yang saudara lakukan, dia akan buat semuanya berhasil, saudara. Amin. Saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Bilang kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Amin, saudara. Saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Jadi saudara lihat apa yang ada di depan. Saudara percaya, keselamatan saudara sudah terima. Tapi harus saudara ingat, di dalam keselamatan itu saya punya tubuh yang sehat. Di dalam keselamatan itu saya diberkati, keuangan saya melimpah. Saya memiliki kesejahteraan, saya memiliki damai sejahtera. Keselamatan bukan soal masuk surga dan neraka, masuk surga, saudara. Tapi keselamatan saudara menerima semua anugerah yang dia sudah berikan. Tinggal bagaimana saudara meraih. Abraham secara natural, aduh mana mungkin saya punya anak sudah umur begini. Tapi secara natural dia percaya akan janji Tuhan. Setiap kali saudara mengalami keraguan, kekhawatiran, kembali kepada firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan itu. Katakan kepada firman itu, saudara. Ucapkan firman itu. Mungkin dalam keadaan Tuhan, aku percaya Tuhan. Dengan sedikit yang aku lakukan Tuhan. Aku percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku, penuh kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai lakukan itu. Perkatakan firman. Maka Tuhan yang akan mempromosikan saudara. Dan saudara diberkati melimpah-limpah. Saya percaya saudara, di tahun ini, apapun yang saudara lakukan, saya akan mendengar kesaksian-kesaksian saudara dan saya. Bagaimana Tuhan mulai mempromosikan saudara, mengangkat saudara semakin tinggi dan semakin naik. Karena saudara lebih dari pemenang. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun itu yang saudara sedang lakukan, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, atau apa hal-hal yang lain yang engkau sedang kerjakan. Sesuatu yang mulai engkau lihat ada yang engkau mulai lakukan. Percaya saudara, bahwa di dalam keselamatan itu saudara sudah meraih semuanya itu. Dan dia akan memberkati saudara. Apapun itu saudara yang sedang saudara lakukan. Kata Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang sanggup memenuhi, memberkati usahaku, pekerjaanku. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan dibawa naik oleh Tuhan. Semakin naik dan terus naik. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu kerjakan, Dia akan buat semuanya berhasil. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kebenaran firman-Mu ini. Kau sudah menyediakan semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan ya Tuhan. Dan kami meraih dengan iman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati setiap umat Tuhan yang hadir siang hari ini. Aku ucapkan berkat atas pekerjaan mereka. Aku ucapkan berkat atas segala usaha mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bekerja, aku ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang akan mengangkat engkau, yang akan mempromosikan engkau. Tuhan yang akan terus membukakan tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat ke atas rumah tanggamu, atas usaha pekerjaanmu, apapun itu yang kamu sedang kerjakan. Engkau sebagai pekerja, Tuhan yang akan mempromosikanmu, Tuhan yang akan mengangkatmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua di tempat ini, kami akan berkata bahwa kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus berbicara buat setiap kami siang hari ini. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami meraih, kami meresponi dengan iman kami Tuhan. Kami melangkah dan menerima semua apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih Pastor Robert atas firman-Nya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami lebih dari pemenang dan Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Dan semoga Pastor Robert juga diberikan berkat dari Tuhan dan selalu diberkati dengan keluarganya dalam melayani Tuhan dengan setia. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar bisa menjadi dupa yang harum bagi gereja ini, dan juga berkati bagi tangan-tangan yang belum bisa memberi agar bisa memberi di waktu-waktu selanjutnya. Tuhan terima kasih, saatnya kami memberikan persembahan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Persembahan akan diberikan dengan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 15 Februari 2026, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Kizia Solihin. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Died for me. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. So I sing your praises with all my life. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered up. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Mari sama-sama katakan. No, my life you have been faithful. No, my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu bagi kami begitu hebat Tuhan. Dan kami melihat Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk perlindungan yang daripada Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Tuhan gembala senior kami, Pastor Insinyur Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan, hikmat ada atas mereka Tuhan. Juga Pak Sony Tuhan bersama istri Tuhan, kami memberkati kesehatannya Tuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk terus menggembalakan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk gembala kami, Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan. Kami memberkati gembala kami di GBI Wow Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memilih mereka dan Engkau akan terus menuntun mereka Tuhan. Hikmat-Mu turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ucapkan blessing Tuhan untuk negara kami Tuhan Indonesia Tuhan. Untuk kota kami Jakarta Tuhan. Damai sejahtera ada atas kota kami. Kami memberkati pemerintah yang ada di Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga memberkati Tuhan untuk jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, pekerjaan mereka, usaha mereka, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kibarkan pantingnya Yesus Raja segala.